Ini adalah cuplikan dari petualangan malam yang sebelumnya, di mana di malam yang sebelumnya kami berhasil menangkap Oh, beberapa ekor ikan gabus dengan menggunakan tombak. Kolamnya masih sangat luas dan populasinya pun terlihat sangat melimpah. Sayangnya kemarin kami belum sempat oh, menjelajahi seluruh area tersebut. Tapi untuk malam ini rencananya yo, kami akan kembali dan mengeksplorasi lebih lanjut di setiap sudut kolam tersebut. Dan sebelum lanjut, jangan lupa oh, untuk like dan subscribe channel ini. Dukungan kayak, kalian sangat berarti buat kami agar channel mantap. ini terus berkembang dan memberikan konten yang sangat bermanfaat ke depannya. Dan inilah video kelanjutannya. Untuk berpindah dari satu kolam ke kolam lainnya, kami harus melewati bantaran yang sebagian masih tergenang air. Dinginnya udara terasa merasuk ke kulit, seolah-olah alam sedang menyapa kami dengan pelukan segar dan mengajak kami bersahabat dengannya di malam ini. Sesampainya di kolam yang baru, Lanjut kami berhenti lagi, sejenak, guys. dikejutkan oleh riak air yang sangat mencurigakan. Insting kami langsung berbicara. Dengan segera kami menyoroti-nya dengan senter yang cukup terang. Sinar lampunya menembus permukaan air dengan sempurna, sehingga menampilkan arah dan gerakan yang jelas di permukaan air tersebut. Dan boom, tombak kami dilepaskan dengan cepat, namun sangat terarah. Suara benturannya Teman-teman menghantam ngapain? permukaan air, terdengar keras memecah kesunyian malam. Gunang gede gerak. Sementara di dalam air, ikan berontak melakukan perlawanan. Dengan perlahan namun pasti, kami segera mengangkat tombak ke permukaan. Dan terlihatlah sangat jelas, setiap mata tombak kami mampu mendarat dengan akurat, mencengkram bagian tubuh vital ikan itu. Dapat ekornya, guys. Tombaknya mendarat dengan sempurna. Yo, wah, mantap. Wow. Malam semakin larut dan dingin, udara dinginnya mulai menusuk persendian kami. Kami terus berjalan, menelusuri kolam-kolam yang sebagian sisinya ditanami oleh pohon pisang yang sudah tumbang. Daun-daunnya telah berguguran ke permukaan kolam akibat tertiup angin yang kencang. Tumpukan daun-daun itu sangat disukai oleh ikan gabus sebagai tempat persembunyiannya. Dan benar saja, baru beberapa langkah saja, seekor ikan gabus tiba-tiba menyembul ke permukaan. Tombak yang sudah kami siapkan sejak tadi langsung kami tancapkan dengan keras namun terukur. Dentuman suara tombaknya menghantam permukaan air, menciptakan gelombang air. Suaranya yang keras menghiasi malam di antara suara-suara hewan nokturnal yang saling bersahutan. Mantap. Tombakan yang sempurna mendarat dengan akurat, tepat, dan terpercaya. Sekarang kami beralih ke kolam yang dikelilingi oleh rumah warga. Dengan mata yang tajam, kami terus mengawasi setiap gerakan ikan yang berenang di bawah permukaan air. Tak butuh lama, kami segera menemukan dua ikan yang bersembunyi di tepian kolam. Warnanya menyatu sempurna dengan air yang berwarna kuning, kecoklatan, dan sedikit keruh. Namun, kami tak terkecoh. Tombak pun kami tancapkan kembali, cepat, tepat, dan menghujam. Suara benturannya menggema. Sekali lagi suara kerasnya memecah kesunyian malam. Kami berhasil menangkap satu ikan, sedangkan yang satunya lagi berenang lari menjauh dari kami. Tentu saja kami akan mengejarnya. Setelah ikan yang satu Wow, ini kami masukkan ke dalam kantong yang penuh dengan aroma mantap. konspirasi tingkat tinggi para elit global. Sekali tombak langsung meledak. Wis, tombaknya mendarat dengan sempurna. Wis, ikannya agresif, guys. Wow, masuk. Yuk.
Dengan langkah hati-hati namun penuh dengan tekad, kami segera menelusuri kembali tepian kolam yang sama, berharap bisa menangkap ikan yang sempat kabur tadi, sebelum ikan itu menghilang di balik semak atau celah yang lebih dalam. Dan boom, kembali suara tombak kami berdentum keras, menciptakan cipratan air yang cukup tinggi. Sementara di dalam air yang kuning dan bergelombang, ikan tercengkram dengan sangat sempurna. Tombak segera kami angkat ke permukaan, dan sosok putih berukuran sedang terlihat sangat tak berdaya, dan kami pun kembali memasukkannya ke dalam kantong hitam yang penuh dengan aroma konspirasi tingkat tinggi. Karese. Kembali kami melanjutkan perjalanan, meski keringat mulai membasahi dahi dan rasa lelah perlahan menyergap tubuh. Beban kantong berisi ikan yang digantung di pundak kini terasa semakin berat, seolah ikut menguji ketahanan kami. Dalam keadaan letih, kami kembali menemukan seekor ikan gabus. Kali ini bersembunyi di bawah pohon tumbang yang mengambang di permukaan air. Kondisi ini jauh lebih sulit, penglihatan kami sangat terbatas. Cahaya redup dan bayangan pepohonan membuat semuanya samar-samar. Lalu kami mengangkat tombak dengan penuh konsentrasi, lalu melemparkannya. Boom! Tapi sayang, tombak itu melesat. Ujungnya hanya menancap pada ranting yang menghalangi pandangan, bukan pada tubuh ikan yang lincah, dan kami pun tertawa kecil. Di atas, cahaya bulan bersinar sangat terang, menerangi pepohonan dan aneka bunga liar yang tumbuh di sekitaran kolam. Buahnya terlihat begitu sangat menggoda, hingga tak jarang kami menjangkaunya dengan ujung tombak, hanya sekedar untuk mencicipinya. Rasanya segar dan sedikit asam, namun cukup menyegarkan tubuh kami di tengah lelah yang mulai menggerogoti tenaga kami. Karena rasa capek yang tak lagi bisa ditahan, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Tapi imah anjir. Akhirnya sampai di rumah, guys. Aduh. Tuh, dapat euy. Bimbing. Sesampainya di rumah, kami menyapa ikan sidat hasil tangkapan kemarin yang masih hidup dalam akuarium. Hasil jerih payah kami dalam memancing ikan dengan menggunakan kail. Perlahan kami membuka kantong berisi hasil malam ini. Aroma amis khas ikan segar langsung menyeruak keluar. Tanda bahwa perburuan kami malam ini cukup sukses. Sebelum dimasak, buat nanti ikan-ikan itu akan kami bersihkan terlebih dahulu. Mulai membersihkan sisik, membuang isi perut, lalu mencucinya hingga bersih. Dan demikianlah penutup petualangan untuk malam ini. Semoga kisah sederhana ini bisa menghibur kalian. Terima kasih telah menonton. Kami Etnan Banana Channel mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.